Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran digital onboarding kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema mengukur kepuasan pelanggan dengan Google Form, di mana kita akan memberikan umpan balik atau feedback kepada pelanggan menggunakan Google Form. Mengapa feedback itu penting? Di dalam dunia bisnis digital, kita tidak bisa hanya menebak apa yang diinginkan oleh pasar atau oleh customer. Karena itu, feedback dari pelanggan sangatlah menjadi penting untuk membantu kita memahami kebutuhan mereka. Poin pertama adalah validasi produk. Validasi produk berarti kita memastikan bahwa barang yang kita jual benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Misalnya, kita menjual produk berupa botol minum atau tumbler, di mana keunggulan dari tumbler itu seharusnya bisa menjadi botol yang mudah dibawa kemana-mana dan bisa menyimpan suhu panas atau dingin lebih lama. Setelah digunakan oleh pelanggan, ternyata ada yang memberi masukan bahwa ukuran botol terlalu besar dan tutupnya mudah bocor. Oleh karena itu, produk yang kita jual mempunyai desain yang kurang simpel, tidak mudah dibawa kemana-mana, dan dengan adanya tutup yang bocor membuat produk yang bocor membuat penyimpanan suhu di dalam tumbler menjadi tidak tahan lama. Karena dari itu, feedback atau umpan balik dari pelanggan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki, pertama, desain produk yang kurang simpel. Kita buat menjadi lebih simpel, menjadi lebih mudah dibawa kemana-mana. Kemudian, memperbaiki kualitas dari tutup tumbler tersebut, sehingga mengurangi kebocoran. Jadi penyimpanan di dalam tumbler menjadi lebih awet. Poin kedua adalah perbaikan layanan. Feedback juga membantu bisnis kita mengetahui kekurangan dalam pelayanan. Misalnya, ada pelanggan yang mengeluhkan pengirimannya sangat lama atau respon customer service terlalu lambat. Dengan adanya feedback ini, perusahaan bisa mengetahui masalah tersebut dan memperbaiki sistem pelayanan agar pelanggan menjadi lebih puas. Poin ketiga yaitu loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan diminta untuk memberikan pendapat dan mereka merasa pendapatnya didengar, mereka akan merasa dihargai. Ketika kita merasa dihargai oleh sebuah brand, biasanya kita akan lebih percaya dan lebih setia menggunakan produk tersebut. Bahkan tidak jarang kita juga akan merekomendasikannya kepada teman atau keluarga. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa feedback memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis. Feedback atau umpan balik membantu bisnis kita memastikan produk yang tepat, memperbaiki layanan, dan juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Langkah-langkah membuat Google Form untuk feedback atau umpan balik. Langkah pertama adalah persiapan. Buka form.google.com dan pilih blank form, atau kalian bisa juga masuk ke dalam Google Drive, kemudian pilih Google Form. Kedua, identitas form. Beri judul yang menarik. Contoh, suara Anda berarti bagi kami. Dan berikan deskripsi singkat mengenai tujuan dari survei tersebut.
Judul ini sangat penting ya, buat judul semenarik mungkin agar customer tertarik untuk memberikan feedback atau umpan balik pada produk kita. Yang ketiga, menyusun pertanyaan. Oke. Yang pertama, bisa menggunakan multiple choice untuk pilihan pasti. Gunakan skala 1 sampai 5 untuk mengukur tingkat kepuasan. Gunakan paragraf untuk saran terbuka. Poin keempat yaitu settingan ya. Aktifkan limit to 1 response. Nah, tujuannya apa? Jadi satu customer hanya bisa mengisi 1 kali Google Form-nya. Kalau ini tidak diaktifkan, nanti customer bisa mengisi umpan balik atau feedbacknya berkali-kali. Dengan membuat settingan limit to 1 response, ini akan membuat data kita menjadi lebih akurat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu distribusi ya. Distribusi ini sangat penting. Jangan sampai kita sudah membuat feedback atau umpan balik tapi kita tidak mendistribusikannya. Cara mendistribusikannya yaitu pertama, klik tombol send atau tombol publish. Kemudian klik di dalam kotak perpendek URL. Kemudian URL-nya atau linknya bisa di copy. Bisa dari link tersebut bisa kita distribusikan melalui WhatsApp atau sosial media yang lainnya. Survei kepuasan. Oke. Di sini ada 3 kolom. Komponen pertanyaan, tipe pertanyaan, dan tujuan pertanyaan. Oke, yang pertama, komponen pertanyaannya adalah seberapa puas Anda dengan kecepatan pengiriman kami. Tipe pertanyaannya yaitu menggunakan skala 1 sampai 5. Tujuannya untuk mengukur efisiensi logistik. Jadi nanti customer diberi umpan balik yaitu berupa skala 1 sampai 5 untuk mengukur kepuasan. Misalnya 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 itu baik, 4 itu cukup baik, dan 5 sangat baik. Kedua, bagaimana kualitas produk yang Anda terima. Nah, ini bisa di sini kita bisa memberi multiple choice. Jadi kita memberikan tolak ukur yang sudah pasti kepada pelanggan. Oke, misalnya buruk, cukup, dan sangat baik. Tujuannya quality control produk. Yang ketiga, komponen pertanyaannya adalah apakah admin kami membantu kendala Anda? Tipe pertanyaannya ini bisa menggunakan multiple choice juga, karena jawabannya bisa ya atau tidak. Jadi cukup beri 2 pilihan pertanyaan saja, ya atau tidak. Tujuannya yaitu untuk evaluasi customer service. Komponen pertanyaan yang keempat, apa satu hal yang harus kami tingkatkan? Nah, tipe pertanyaannya kita berikan paragraf. Jadi di sini kita meminta masukan dari pelanggan, di mana nanti pelanggan itu memberikan masukan-masukan yang membangun atau untuk menjadi bahan evaluasi kita ke depannya. Tujuannya itu mencari ide baru atau
menjadikan evaluasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Komponen pertanyaan yang kelima, bersediakah Anda merekomendasikan kami ke teman? Tipe pertanyaannya cukup multiple choice saja. Di sini saya kasih contoh 3 pilihan. Ya, mungkin, atau tidak. Tujuannya mengukur Net Promoter Scores atau NPS. Tips profesional. Di sini ada 3 tips profesional yang saya rekomendasikan. Yang pertama, jangan terlalu panjang, ya. Biasanya pelanggan malas mengisi survei yang lebih dari 2 menit, maksimal 5-7 pertanyaan. Jadi untuk feedback atau umpan balik yang kita buat, sebisa mungkin kita buatnya menjadi lebih efektif, yaitu pertanyaannya jangan terlalu banyak, cukup singkat tapi padat. Gunakan bahasa yang sederhana, gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pelanggan. Oke, ini sangat penting juga. Pemilihan diksi ini akan mempermudah pelanggan untuk menjawab atau memberi jawaban dari feedback atau umpan balik yang kita berikan. Tampilan visual. Buatlah tampilan desain yang menarik dan kreatif atau unik. Tampilan visual juga sangat berpengaruh, ya. Biasanya kalau tampilannya sudah tidak enak dilihat, itu customer atau pelanggan pun akan sangat akan menjadi malas untuk mengisi. Sebaliknya, kalau tampilan visualnya dibuat menjadi lebih menarik, lebih kreatif, dan lebih inovatif, biasanya pelanggan pun akan menjadi lebih semangat untuk mengisi surveinya. Strategi, yang pertama, buat copywriting lebih akrab, ya. Nah, tapi di sini harus kita batasi, ya. Akrab tapi jangan membuat customer menjadi tidak nyaman. Oke, contohnya, "Hai Kak, bagaimana produknya? Boleh minta 30 detik buat isi feedback di sini." Kemudian beri link untuk feedbacknya. Oke. Yang kedua, buat copywriting yang insentif. Biasanya kita memberi hadiah. Dapatkan voucher 10% dengan mengisi survei singkat di sini. Kasih linknya di bawah. Oke. Dan yang terakhir, ini sangat penting juga, buat link menjadi lebih pendek agar mempermudah. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa platform atau web untuk mempersingkat link Google Form kita. Contohnya di sini kita bisa menggunakan platform atau web Bitly, Tiny URL, atau kita bisa buat QR. Kemudian yang terakhir adalah olah data. Untuk mendapatkan hasil yang akurat diperlukan olah data secara tepat. Gunakan rumus pada Google Spreadsheet atau Excel. Nah, gunakan rumus ini adalah untuk kita melihat data, ya, hasil dari survei kita. Itu kita lihat datanya seperti apa, apakah banyak yang kurang puas ataukah banyak yang terbantu oleh produk yang kita berikan. Oke. Kemudian ini contoh, ya, contoh rumus dari spreadsheet atau Microsoft Excel. Oke, untuk melihat rata-rata kepuasan pelanggan bisa menggunakan rumus average. Kemudian untuk melihat jumlah total pelanggan bisa menggunakan rumus
konta. Kesimpulannya adalah setelah kita memberi feedback, yaitu kita harus mengolah data. Kemudian dari data itu kita ubah menjadi aksi, yaitu evaluasi dari sebuah produk. Kita sesuaikan berdasarkan feedback atau umpan balik yang diisi oleh customer atau pelanggan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.